Siang-siang, beberapa komisaris yang dikenalkan padamu tadi semua memuji proyek yang kamu putuskan belakangan ini. Sangat bagus. Aku rasa kelak tanpa pengenalan diriku, Sengda juga akan semakin lebih baik. Kak Shiro, jangan bilang begitu. Aku sudah merasa tersanjung dan gembira dapat berdiri di sini. Masih banyak yang harus dipelajari. Kamu cantik, juga pintar. Pasti banyak laki-laki yang mengagumimu, kan? Siang-siang, apa kamu tidak mempunyai orang yang disukai? Karena kita adalah teman, aku beritahu kamu satu hal. Apa itu? Mengapa jantungku berdetak sangat cepat, seolah-olah detik berikutnya akan terjadi hal buruk? Aku menyukai Sihan. Sudah 10 tahun aku menyukainya. Kak Shiro, maksudmu kamu suka? Kamu terkejut? Sinan selalu dingin di luar dan hangat di dalam. Orang biasa sama sekali tidak bisa mendekati dia. Aku seringkali berpikir hanya wanita hebat yang serasi dengannya. Jadi aku tidak berani menyatakan isi hatiku padanya. Siang-siang, sudah membuatmu kesulitan. Dia memiliki temperamen buruk. Kamu pasti kesulitan saat berada di sisinya, kan? Aku harus mengatakan sesuatu. Tapi kenapa aku malah berdiri diam seperti tiang? Nona, Komisaris Qin mencarimu kemana-mana. Pembukaan penjamuan akan segera dimulai. Aduh, aku keasikan ngobrol dengan temanku sampai lupa hal ini. Siang-siang, aku harus pergi. Setelah sambutan, aku akan menemanimu lagi. Kak Shiro, aku bukan anak kecil. Kamu sibuk saja dulu, tidak apa-apa. Nona, kamu jangan acuh tak acuh. Bisa dibilang penjamuan hari ini adalah pencarian jodoh yang khusus diadakan oleh Tuan Besar untuk Nona. Jadi harus ditanggapi dengan serius. Ya benar-benar deh. Masalah pernikahan tidak bisa dipaksa. Jalani secara alami saja. Akhirnya tidak ada yang sempat ditanyakan. Ternyata Kak Shiro menyukai Fusian begitu lama, juga tidak tahu apakah dia akan datang di perjamuan hari ini. Datang atau tidak, apa urusannya denganku? Yang pasti aku sudah kenyang. Setelah menghabiskan minuman ini, aku akan pulang. Nona yang punya beban pikiran, seorang gadis minum sendirian itu terlalu membosankan. Siapa ini? Bukankah kamu adalah Yun Xiangxiang, orang yang ditunangankan paman ketiga untukku dan kakak keenam? Apa aku akrab denganmu? Kalau tidak ada urusan, jangan ganggu aku. Di kehidupan sebelumnya, nyaris tidak pernah bertemu dengan keponakan Fusihan. Bocah ini baru bertemu sudah bicara tentang pertunangan. Lebih tidak bisa diandalkan daripada Cubei. Aku rasa dibandingkan dengan foto kamu yang bermain dengan kucing, sifatmu jadi berubah banyak. Apakah suasana hatimu buruk hari ini? Ikut denganku. Hei, di mana kamu melihat foto aku bermain dengan kucing? Tentu saja dari ponsel paman ketiga, karena hal ini aku juga dimarahi habis-habisan olehnya. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Paman ketiga juga datang hari ini. Sekarang juga aku akan bicara pada paman ketiga, agar menyerahkanmu padaku. Atau aku akan menyesal seumur hidup kalau sampai direbut kakak keenam. Kamu bilang Fusihan juga datang? Kejutan yang dikatakan Kak Shiro sebelumnya, apakah menunjukkan pada kedatangan Fusihan? Paman ketiga? Paman ketiga, lihat siapa yang datang. Kamu masih ingat perjanjian awal? Aku sangat menyukai gadis ini, biarkan dia jadi pacarku. Apakah Yunjing sudah gila? Suasana hati Tuan sudah buruk karena hari ini dipaksa datang oleh Nona Qin. Sekarang bagus, selama berkaitan dengan Nona Yun, berarti telah menyentuh sisik Tuan. Apa katamu barusan? Gawat, benar saja Tuan sangat marah. Paman ketiga, bukankah kamu bilang... Tuan, sejak kapan Tuan ketiga bilang akan mengenalkan Nona Yun padamu? Kamu yang sudah pikir berlebihan. Pergi minum sana. Cepat suruh pergi sebelum keadaan memburuk. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu hari ini sangat cantik.
Kak Zero mengundangku dan juga aku mau tanya. Sihan? Sihan? Xiang, ternyata kalian di sini sampai membuatku tidak fokus di panggung. Aku langsung datang begitu selesai memberi sambutan. Ekspresi terkejut saling pandang dari kalian berdua sangat menarik. Ini benar-benar kejutan besar, betul tidak? Kak Zero sekarang sungguh tidak tahu bagaimana menghadapi dia. Hahaha, Sinan, lama tidak jumpa. Ternyata Tuan Besar Qin, apa kabar? Hahaha, kabar baik. Tadi sangka kamu akan hadir di perjamuan kali ini. Apakah Ming Chuan dan Yun Jing juga datang? Aku sudah beberapa tahun tidak bertemu mereka. Awalnya penjamuan kali ini diadakan bagi Zero untuk sekalian memilih pasangan yang cocok. Tapi dia bilang sudah punya orang yang disukai. Aku tanya siapa itu, dia bersikeras tidak ingin mengatakannya. Ayah, untuk apa mengatakan hal ini pada Zihan? Berdiri lebih lama lagi di sini hanya akan bersikap kejam pada diri sendiri. Yuan Xiang, Fu Yunjing, kenapa kamu? shh, pelankan suaramu. Kamu juga tidak ingin mengganggu paman ketiga dan Kak Zero, kan? Ayo ikut aku. Kamu mau bawa aku kemana? Astaga, apakah orang keluarga Fu semuanya monster? Kenapa tidak mampu melawan tenaga tangan mereka? Kita sudah sampai. Aku membuat pergi Kak Chu dengan tidak mudah. Hari ini kamu harus berdansa sekali denganku. Atau aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Lelucon apa ini? Aku tidak mau dan aku tidak pernah mempelajari semua ini. Maaf, aku mau pulang. Oh Tuhan, kalian lihat di sana, Tuan Muda Yunjing, tapi siapa wanita di sebelahnya? Tuan Muda Yunjing, apa dia wanita pendampingmu? Aku tidak pernah melihatnya. Kamu nona dari keluarga mana? Gangguan para gadis itu sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang kusuka. Kamu anggap saja membantuku. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti menggangguku. Sebenarnya kamu sekarang juga sedang menggangguku. Perasaanku benar-benar jadi buruk. Tanggapi saja sebentar, lalu ajak kakak sepupu pulang. Hahaha, Sihan, waktu selanjutnya diberikan pada kalian para anak muda. Aku pergi dulu. Kalau ada waktu, ajak beberapa anak-anak itu makan bersama di rumahku. Sampai jumpa, Komisaris Qin. Sihan, kita sekarang... Tadi asik ngobrol dengan ayahmu. Di mana Yun Xiang? Apa kamu lihat kemana dia pergi? Gadis itu jarang menghadiri acara seperti ini. Aku takut dia tidak terbiasa. Lain kali sebelum undang dia, ingat hubungi aku. Hei, lihat di sana. Tuan Muda Yunjing berdansa dengan nona tidak dikenal. Apa yang tidak dikenal? Kabarnya nona itu ingin menikah dengan dua keponakan Tuan ketiga Fu. Sepertinya bernama Yun Xiang. Ngomong-ngomong, Yunjiang dan Xiang seumuran. Juga anak muda yang serasi. Saling jatuh cinta itu hal yang wajar. Sihan, mari kita pergi lihat. Fu Yunjing, bukankah kamu bilang yang penting para gadis itu tidak lagi mengganggumu? Sekarang sudah bisa, biarkan aku pergi kan? Jangan, suasana hatiku sangat baik hari ini. Bisa berdansa belasan lagu tanpa berhenti. Apakah bocah ini Xiao Gangsing? Aku tidak akan menemanimu terus. Sudah cukup, biarkan aku pergi. Sihan, aku Sepertinya mendengar nama Fu Sihan. Mereka sangat serasi, bukan? Oh Tuhan, Tuan ketiga Fu juga datang. Fu Sihan dan Kak Zero, mereka sedang... Aku dengar Tuan Besar Qin akan mencari menantu untuk putri kesayangannya di penjamuan ini. Apa masih perlu dicari? Qin Zero dan Tuan ketiga Fu sama sekali adalah pasangan yang ditakdirkan oleh langit. Kamu tidak apa-apa? Rasanya kondisimu tidak baik. Jika menyalahkan aku yang menarikmu berdansa, aku minta maaf. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Sudahlah, aku benar-benar ingin pulang. Tolong sampaikan pada Kak Zero aku pergi dulu. Hei, apa ingin aku mengantarmu? Semuanya telah berakhir.